Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bahwa astaqul qailin na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi kitabillah al-akhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, atas izin Allah memperkenankan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Tentu kehadiran kita menjadi bukti sahih, menjadi bukti sahih bahwa masih tertanam kuat dalam benak sanubari kita keimanan kita kepada Allah yang mantap. Kehadiran kita di masjid ini tentu menjadi sesuatu hal yang akan membawa kita kelak di hadapan Allah menjadi hamba yang beruntung. Namun demikian, hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, masih banyak saudara-saudara kita sudah mendengar azan, sudah mendengar panggilan Allah, seruan Allah, namun masih santeria melaksanakan kehidupan duniawiyahnya. Merasa bahwa kehidupan duniawiyah yang saudara-saudara kita jalani itu adalah sesuatu hal yang akan menyelamatkan kehidupannya. Padahal sejatinya kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairul zati taqwa." Perbaikilah persiapanmu ketika menghadap Allah kelak. Dan sebaik-baik persiapan menghadap Allah, kata Allah, adalah bekal takwa. Oleh karena itu kita beruntung di siang hari ini kita bisa memisahkan barang sejenak kehidupan kita dengan kehidupan duniawiyah kita untuk tunduk dan patuh di hadapan Allah Ta'ala melalui salat Jumat ini. Oleh karena itu marilah khatib secara pribadi mengajak diri pribadi khatib dan selebihnya kepada jamaah untuk terus menanamkan sikap keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sembari secara paralel kita menghapus, menghilangkan gil-gil kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita kepada Allah, supaya makin hari kehidupan kita ini semakin baik. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah,
tentu kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu penuh tantangan, penuh godaan. Apalagi sekarang ini kita di era global, di era modern, pasti tantangannya makin tajam, makin berat. Tentu kita sebagai seorang beriman, seyogyanya lah kita bisa menghadapi tantangan keimanan itu dalam berbagai kondisi. Maka manusia sebagai bagian naluriahnya tentu punya kesalahan. Pasti berdosa. Entah dosa kecil dan mudah-mudahan tidak sampai dosa besar. Maka disitulah ketika kita bisa mendahulukan pertarungan antara kebaikan dan keburukan dan kita mengalahkan keburukan, maka hati kita itu sejatinya menjadi hati yang salim, qalbun salim. Siapa itu yang mendapatkan qalbun salim? Ketika seseorang itu sudah bisa memerangi nafsu syahwatnya, memenangkan pertarungan ego antara ibadah kepada Allah, tauhid yang lurus, iman yang mantap, dengan nafsu syaitaniyah, yang syaitan itu pasti membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Itulah nafsu. Innan nafsa la'amaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu pasti menuju, membawa kita kepada kepada keburukan. Illa rahimar rabbi, kecuali nafsu yang telah ditundukkan Allah. Apa itu? Yakni pernikahan. Oleh karena itu Allah memberikan peluang kepada kita untuk melakukan reformulasi baru kehidupan kita. Allah memberikan 1 bulan, yang 1 bulan itu barangkali bisa kita manfaatkan untuk mereformulasi kehidupan kita. Dengan kita sudah melaksanakan ibadah 1 bulan itu, maka Allah berharap kita ini masih memiliki yang disebut dengan qalbun salim, seperti yang kami sebutkan di atas. Dan itulah Allah sebut dengan bulan Syam Ramadan. Bulan Syam Ramadan yang sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita, harus kita persiapkan dengan maksimal. Tidak boleh persiapan kita itu hanya flat, hanya sekedarnya, hanya biasa-biasa saja. Tidak boleh. Karena bulan Syam Ramadan adalah bulan yang Allah pilih, yang di sana banyak sekali faedah-faedahnya untuk melakukan reformulasi kita sebagai insan, supaya hati kita itu kembali kepada salim. Karena sekali lagi 11 bulan yang sudah terlewat, pasti kita ini tidak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita bukan Rasulullah Muhammad yang dijamin, yang maksum dari dosa. Kita manusia biasa. Pasti ada sepercik nila atau sepercik sesuatu hal yang kotor dalam benak kita. Entah kecil, mungkin lisan kita tidak terjaga, mungkin pandangan mata kita juga tidak terjaga, mungkin perilaku harian kita pun kadang melampaui batas, dan bahkan hari-hari kita penuh lagau. Maka Allah berikan 1 bulan penuh, yang 1 bulan penuh itu mesti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah adalah bulan Syam Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka kalau kita berkaca, kemudian mengambil ibrah dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mempersiapkan diri beliau ketika akan menghadapi Syam Ramadan, setidak-tidaknya beliau melakukan beberapa hal. Yang pertama, beliau memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Saum dimaksud adalah saum sunnah. Kita mengenal banyak sekali saum-saum sunnah selain saum Ramadan. Ada Senin Kamis, ada Yaumul Bid.
Asyura dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak. Bahkan dalam satu riwayah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah hampir-hampir saja beliau tidak berbuka di bulan Sya'ban ini. Maksudnya tidak berbuka adalah beliau hampir tuntas di bulan Sya'ban ini beliau lakukan saum sunnah. Maka pertanyaan kepada jamaah, apakah kita sudah ibrah Rasulullah yang satu ini? Kalau belum, masih ada waktu. Kalau tidak bisa sebulan penuh, 2 minggu. Kalau nggak bisa 2 minggu, seminggu. Pun kalau tidak bisa seminggu, setidak-tidaknya sehari 2 hari. Di bulan Sya'ban ini kita saum. Kalaupun tidak bisa Senin Kemis, Selasa Rebo, tidak apa-apa. Kalaupun ada pertanyaan, kamu puasa apa? Kok aneh puasa Selasa Rebo? Nganeh-nganeh. Ini tidak usah dijawab. Ini bulan Sya'ban. Kok Selasa Rebo? Lah Senin nggak bisa. Kok Kemis? Kemis nggak bisa. Maka puasa ini menjadi bagian persiapan kita rohani. Persiapan Rasulullah SAW dalam menghadapi bulan Syam Ramadan, beliau memperbanyak tilawah. Dan itu lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Maka pertanyaannya juga, apakah mushaf Al-Quran yang kita miliki itu hanya kita buka di bulan Ramadan dan di awal waktu saja? Dan itu hanya surat Al-Baqarah 1 sampai 10. Alif Lam Mim dan seterusnya sampai 10, hari keduanya lupa, tutup lagi, taruh di almari. Ketemu lagi tahun depan. Kalau itu yang terjadi, mari kita reformulasi kembali. Kita siapkan dengan semestinya. Jangan flat. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan tentu saja kita harus tahu ilmunya agar apa yang kita lakukan dalam puasa Ramadan itu betul-betul tidak hanya sekedar anut grup, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi harus banyak membaca fikih-fikih saum. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 yang kami kutip di awal khutbah pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ayat ini adalah ilmu fikihnya, syariatnya tentang bagaimana kita menjalani Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 ini, sesungguhnya bulan Syam Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang Al-Quran tunjuk bagi manusia, penjelas serta menjadi petunjuk dan juga pembeda. Faman syahida minkum syahra, dan barang siapa syahida menyaksikan, hadir di kota, di mana kota itu telah terlampaui bulan Syam Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Maka kata-kata falyasum hampir semua ulama dan tidak ada selisih menjadi wajib kita berpuasa. Maka di sana ada harfun syarat, boleh tidak berpuasa jika ada beberapa. Wa man kana minkum maridun, siapa yang boleh tidak berpuasa di bulan itu? Kembali kepada kata-kata sebelumnya, yakni yang pertama marid, sakit. Orang sakit tentu yang tahu hanya pribadinya.
Seberapa parah antara dia dengan sakitnya, tentu dia dengan dokter yang tahu. Maka marid atau sakit ini sudah sangat bersifat individual. Au ala safar, au ala safarin, rihlah perjalanan. Jadi dua hal ini para jamaah dalam surat 185 ini ditambah dengan ayat yang lain yang tidak mampu boleh tidak berpuasa. Tapi dengan catatan tetap karena puasa ini wajib, Allah katakan fa'iddatum min ayyamin ukhor. Jika tidak mampu karena pada saat datangnya bulan Syam Ramadan itu ketidakmampuannya karena sakit, karena sedang rihlah, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Maka wajib baginya menghitung jumlah yang ditinggalkan dan menggantinya pada bulan lain yang namanya bulan tidak bulan Ramadan. Maka tidak ada di sini kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah tidak terkena hukum syar'i berupa saum Ramadan ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, tentu kita ingin puasa kita ini menjadi puasa yang sebaik-baiknya di tahun ini. Oleh karena itu, jika kita ibaratkan seperti pemain bola, mana mungkin pemain bola akan mendapatkan permainan yang baik, memenangkan pertandingan jika pemain bola itu tidak latihan. Pun juga bulu tangkis pun yang lainnya, jika dia tidak melakukan latihan-latihan, sangat susah untuk kemudian memenangkan pertandingan. Ibarat ini bisa kita pakai. Mana mungkin puasa kita ini baik jika tidak kita awali dengan persiapan-persiapan yang baik. Persiapan yang dimaksud adalah persiapan fisik maupun persiapan rohani kita. Kita perbanyak tilawah di bulan Sya'ban ini. Kita lakukan saum terlebih dahulu, saum sunnah di bulan Sya'ban ini. Kita lakukan salat lain. Kalau tidak bisa 23, 11, kalau nggak bisa, yang terpenting jangan tinggalkan di bulan Sya'ban ini. Witir. Al-witru hak, kata Allah. Kata Rasulullah mengatakan bahwa witir ini hak. Haknya kita dengan Allah. Oleh karena itu, sebagai bentuk persiapan kita tarawih yang mungkin barangkali butuh waktu panjang, kita siapkan diri kita secara fisik dan rohani kita, sehingga puasa kita ini sebagaimana harapan Allah akan menjadi puasa terbaik kita. Ketika puasa yang kita lakukan sudah betul-betul secara fikih dan syar'i kita laksanakan dengan baik, fa insyaallah la'allakum tattaqun. Qalbun salim, sebagaimana apa yang kami sebut di atas, akan betul-betul kita peroleh. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang mulia, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperkuat hati, pikiran, tenaga dan jiwa kita dalam mempersiapkan bulan Syam Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Waladzikrullahi akbar.